Salam sehat untuk kita semua. Saya akan bahas tugas terakhir dari segitiga ya. Yang nomor 1, diketahui 3 sudut dari sebuah segitiga ada 5x plus 6, 4x plus 4, dan x min 8. Kamu diminta untuk mencari berapa nilai dari x-nya. Nah, kita perlu tahu kalau jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi kita misalkan ini namanya sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Berarti kita bisa tuliskan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Tinggal kita masukkan nilainya. 5x plus 6 ditambah 4x plus 4 ditambah x min 8 sama dengan 180 derajat. Oke, kenapa begitu? Karena seperti kita tahu bahwa jumlah ketiga sudut segitiga itu pasti 180 derajat. Tinggal kita jumlahkan yang ada variabelnya 5x, 4x, dan x. Ini artinya 1x ya, kalau nggak ada angkanya berarti 5 tambah 4 tambah 1 10x. Sekarang yang tanpa variabel 6, 4, min 8 10 dikurang 8 plus 2 sama dengan 180 derajat. 10x sama dengan 180 derajat dikurangi 2. Jadi 10x sama dengan 178. X-nya 178 dibagi 10. Jadi nilai X itu 17,8 derajat. Oke, ini jawaban untuk pertanyaan bagian A. Sekarang kita akan lihat berapa besar masing-masing sudutnya. Sudut A, B, C itu berapa? Kita hitung ya. Sudut A itu 5x plus 6. Jadi kita punya 5 dikali 17,8. 5 dikali 17,8 ditambah 6. derajat. Sekarang sudut B 4x plus 4. Jadi 4 dikali 17,8 ditambah 4. 75,2 derajat. Yang terakhir sudut C. X dikurangi 8. Artinya 17,8 dikurangi 8. 9,8 derajat. Nah, kita punya 3 sudut. Ini kurang dari 90, ini kurang dari 90, tapi yang satu ini dia lebih dari 90 derajat. Berarti kalau ada salah satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, maka berdasarkan sudutnya segitiga itu disebut sebagai segitiga tumpul. Sekarang ke nomor yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan AB-nya 19 cm, BC-nya 25, dan AC-nya kita nggak tahu. Bisa sih dicari AC menggunakan Pitagoras, tapi kita belum belajar ya. Nanti saya akan selipkan materi tentang Pitagoras sedikit, supaya ketika ada segitiga siku-siku kamu bisa mencarinya. Yang pertama, hitunglah luas dari segitiga ABC. Segitiga ABC ini punya 3 sisi. Ada sisi AB, ada sisi BC, dan ada sisi AC. Ketiga-tiganya itu bisa berperan sebagai alas. Ya. Karena kita tahu kalau luas dari segitiga, luas segitiga itu formulanya setengah dikali alas dikali tinggi. Ya.
dia punya 3 sisi dan ketiga-tiganya bisa berperan sebagai alas. Sekarang kita akan cek, kalau misalkan alasnya AB, ya, alasnya AB, tingginya mana? Carilah yang tegak lurus dengan AB, tapi dari titik yang satunya. Dari titik C, yang tegak lurus dengan AB ya ini. Berarti CE itu adalah garis tingginya. Jadi yang pertama, formulanya itu bisa luas sama dengan setengah dikali AB dikali CE. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan sisi yang lainnya sebagai alas? Contoh, kita pakai BC ya. BC alasnya. Lalu tingginya mana? Nah, kita arahkan ke titik yang satunya, titik A. Dari titik A, tarik garis yang tegak lurus ke garis BC. Berarti AD adalah tingginya. Sehingga rumus yang keduanya, luas sama dengan setengah kali alasnya BC, tingginya AD. Itu formula yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan kita menggunakan AC sebagai alasnya, ya, kita pakai AC sebagai alasnya. Berarti rumusnya alas sama dengan setengah alasnya AC, tingginya mana? Tingginya diambil dari titik yang belum terpakai, titik B, ditarik tegak lurus terhadap garis AC. Jadi di sini itu tingginya. Misalkan ini F ya, ini F. Berarti tingginya itu adalah FB. Di antara ketiga ini, dari rumus pertama, kedua, ketiga, yang paling mungkin untuk mencari luasnya adalah yang formula pertama, karena AB-nya ada, CE-nya juga ada. Jadi kita mencari luasnya menggunakan formula yang pertama, yaitu ketika kita menggunakan AB sebagai alasnya. Setengah kali AB kali CE. Setengah kali AB-nya 19, CE-nya 7. Berarti 19 kali 7 dibagi 2. 66,5 cm pangkat 2. Jadi luas segitiga ABC ini adalah 66,5 cm pangkat 2. Mau dicari pakai rumus yang 1, 2, atau 3, luasnya nggak akan berubah, 66,5. Oke, nomor A beres ya. Sekarang yang B. Kita diminta mencari panjang AD. Nah, AD kan ada di rumus 2 ya. Berarti kita bisa mencari AD dari rumus segitiga yang kedua. Ini yang A, sekarang yang B. Luas sama dengan setengah dikali BC dikali AD. Nah, sedangkan kita sudah tahu luasnya. Luasnya 66,5. Setengah kali BC. BC-nya 25. 25 dikali AD. Oke, berarti 66,5 sama dengan 12,5 dikali AD. Nah, ini kalau seperti ini, di sebelah kiri desimal, sebelah kanan desimal, maka akan lebih sulit ya. Kita akan coba hindari desimal. Dengan cara bagaimana? Kita kalikan 2. Kita kalikan 2 sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi 2 kali 2 kali 66,5, 2 kali setengah kali 25 kali AD. Oke. Ini kali 2 menjadi 133. Sama dengan ini habis ya. Jadi 25 AD. AD-nya sama dengan 133 dibagi
25. 5,32 cm. Nah, sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 ini kita berikan nama dulu ya semuanya. Misalkan di sini namanya ini titik A, ini B, ini C, ini D, ini E. Kita mau cari luas. Untuk luas saya singkat A ya. Luas segitiga ADE. Nah, ADE itu yang warna hijau nih. Luas segitiga ADE itu bisa dicari dengan cara luas segitiga ABD dikurangi luas segitiga ABE. Oke. Sekarang yang segitiga warnanya kuning. Luas segitiga BEC bisa didapat dari luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga ABE. Ya, jadi kalau digabungkan, karena daerah yang diarsir biru ini adalah penggabungan dari ADE dan BEC, jadi kalau digabungkan tinggal kita tambahkan ya. Tinggal kita tambahkan. Area dari segitiga ADE ditambah area dari segitiga BEC. Sedangkan kita tahu kalau ADE tadi apa ini? Oke, kita punya itu ya. Area dari segitiga ABD dikurangi area dari segitiga ABE. Ditambah sekarang luas dari segitiga BEC. Sama dengan ini. Kita tuliskan luas dari segitiga ABC dikurangi luas dari segitiga ABE. Jadi kita punya 2 kali pengurangan dengan segitiga ABE. Bisa kita persingkat menjadi luas dari segitiga ABD ditambah luas dari segitiga ABC dikurangi, karena ini ada 2 kali luas segitiga ABE. Oke, baru kita akan hitung ya di sini. Luas segitiga ABD bagaimana itu? Setengah. Kalau ABD berarti alasnya AB ya. Setengah kali AB. Tinggi yang mana? Tinggi yang ini. Kita tambahkan deh, di sini ada F. Ada F. Ini ada titik F. Berarti tingginya itu DF. Sekarang luas segitiga ABC. ABC alasnya AB, tapi tingginya itu adalah BC. Dikurangi 2 kali luas segitiga ABE. ABE yang di tengah-tengah ini ya, ABE. Ini saya beri nama titik G. Ini titik G. Berarti luasnya setengah dikali alasnya AB dikali EG. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Setengah, AB-nya itu 9, DF-nya 14. Ditambah setengah, AB-nya itu 9 juga,
dikali BC, BC 18. Dikurangi 2 kali setengah, AB-nya itu 9, EG-nya 6. Ini bisa kita sederhanakan, ini 7, ini 9, ini habis. Jadi kita punya 9 kali 7, 63 ditambah 81 dikurangi 54. 63 ditambah 81 dikurangi 54. Hasilnya 90 cm pangkat 2. Jadi luas daerah yang diarsir biru itu 90 cm pangkat 2. Sekarang soal nomor 4. Di situ ada segitiga PQR, ada tanda begini strip 2 ini, artinya dia sama kaki. Sama kaki artinya PQ itu sama dengan RQ. Jadi panjangnya sama. Selain itu, sudut di kakinya juga sama. Ini juga pasti 2 derajat. Kamu diminta mencari berapa nilai dari N. Di sini ada sudut. Ini sudut luar segitiga. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama, kalau sudut luar segitiga itu bisa dicari dengan cara menjumlahkan sudut dalam yang berlawanan. Misalnya begini. Dia kan di sini ya posisinya ya. Dia punya sudut dalam di ini. Kita tinggal menjumlahkan sudut dalam yang lain selain yang berdekatan. Berarti kita jumlahkan 2N ditambah 2N. Nanti akan membentuk sebuah persamaan. Jadi sudut RQS itu sudut luar ya. RQS itu bisa didapat dari menjumlahkan sudut PRQ yang ini ditambahkan dengan sudut RPQ. Nah, kita tuliskan itu berapa nilai masing-masing. Jadi 5N dikurangi 35 sama dengan 2N plus 2N. Lalu kita hitung, sebelah kanan dari 4N, sebelah kiri 5N min 35. Kita pindahkan 4N ke kiri dan negatif 3N, 35 ke kanan. Jadi kita punya 5N dikurangi 4N sama dengan 35. N sama dengan 35 derajat. Ketemu ya nilai dari N-nya berapa? Sekarang ditanya berapa besar sudut P yang B. Sudut P itu sama dengan 2N. Sedangkan kita tahu N-nya 35. 2 kali 35 derajat. Jadi sudut P-nya 70 derajat. Nomor yang terakhir. Nah, ini ada kaitannya dengan materi garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tapi ada 2 garis transversalnya. Garis DH itu sejajar dengan GE. Kenapa? Karena dia sama-sama 90 derajat ya. Jadi kalau kita perpanjang garis DH itu sebagai garis sejajarnya seperti ini. Ya, ada garis sejajar yang dipotong oleh 2 garis transversal. FH yang pertama, kemudian ada DF yang kedua. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kalau kita punya 2 garis sejajar dipotong oleh 2 garis transversal yang bertemu pada satu titik, maka ada perbandingan ruas garisnya. Yang pertama, dalam kasus ini ya, yang pertama, supaya kamu bisa mengingat kembali.
dimulai dari perpotongan titik dari dua garis transversal. Jadi dua garis transversalnya berpotongan di satu titik. Mana itu? F. Ya. Ini titik potongnya. Kita mulai dulu dari F ke G. FG dibanding dengan FH sama dengan yang satunya FE dibanding dengan FD sama dengan GE per HD. GE per HD. Oke, itu perbandingan ruas garis yang pertama. Sekarang kondisi yang kedua. Jadi ini ada garis sejajarnya, ada dua. Ya, garis sejajar dua dipotong oleh garis transversal 1 dan 2, maka ada perbandingan ruas garis yang kedua. Apa itu? Dari perpotongan transversalnya ya, FG dibanding GH sama dengan FE dibanding ED. Jadi ada dua jenis perbandingan ruas garis. Nanti bisa kamu putar kembali ke belakang. Bedanya apa? Yang sekarang sama sebelumnya. Kamu lihat bagaimana panah itu melompat ya. Kalau yang kedua ini dia hanya punya dua perbandingan yang dibandingkan, FGGH dan FEED. Tapi yang pertama tadi ada 3. Nah, sekarang kita hapus garisnya. Kita cek, kamu mau cari apa? Yang pertama, berapa panjang GF? GF itu ada di sini ada, di sini juga ada. Berarti bisa pakai dua-duanya. Kalau saya lebih suka pakai yang kedua ya. Coba kita tes pakai yang kedua. Bagian A, mencari panjang GF. FG per GH sama dengan FE per ED. FG-nya berapa ya itu? FG-nya kita nggak tahu. GH-nya 7,2, FE-nya 6, ED-nya 9. Ya, kita bisa coba sederhanakan dulu antara 6 dan 9. Dibagi 3 itu 2, dibagi 3 ini 3. Kemudian kita kali silang ya. Jadi kita punya 3 FG sama dengan 2 kali 7,2. FG sama dengan 2 dikali 7,2 dibagi 3. Nah, 7,2 dibagi 3. Ini bagi 3 1, dibagi 3 2,4. Jadi FG-nya itu 2 dikali 2,4. Jadi FG atau GF itu 4,8 cm. Oke, ketemu ya. Kemudian yang kedua, A bagian kedua. Ini bagian pertama. Sekarang A bagian kedua. Kamu akan mencari EG. Dicek di perbandingan sini. 2 nggak ada EG, berarti nggak bisa pakai yang kedua. Yang pertama ada EG nggak? Oh, ada di sini ya EG. Nah, berarti yang ini akan dipasangkan dengan salah satu dari ini antara FG dan FH atau FE dan FD. Kira-kira mana yang mungkin?
Kita cek FG ada nggak? FG ada ya, sudah ketemu tadi. Berarti ini bisa Anda diketahui. FG ada. FH. FH juga ada, bisa. FE ada. FD ada. Tapi saya lebih suka pakai yang ini. Kenapa yang itu? Karena angkanya nggak desimal. Ya. Berarti kita punya pasangan GE per HD. Ini yang biru ya. Kita pasangkan dengan, saya pilih FE dan FD. Ya, boleh. FE per FD. Jadi yang sisanya ini nggak dipakai nggak apa-apa. Berapa GE kita nggak tahu GE. HD-nya 9, FE-nya 6 cm, FD-nya 9 plus 6. Jadi GE per 9 sama dengan 6 per 15. Kita sederhanakan, dibagi 3, 2, dibagi 3, 5. Habis itu kita kali silang ya. Jadi 5 GE sama dengan 9 kali 2. Jadi GE itu 18 dibagi 5. 3,6 cm. Nomor A selesai. Kita tuliskan di sini ya 4,8. GE-nya itu GE-nya 3,6 cm. Kemudian kita diminta mencari berapa luas dan keliling DEGH. Oke, kita selesai dengan nomor A. Saya akan hapus ya. Saya akan hapus. Kita akan fokus mencari berapa luas dan kelilingnya. Yang pertama, mencari luasnya. Luas dari DEGH itu bisa didapat dari luas segitiga FHD yang besar itu dikurangi dengan luas segitiga FGE yang kecil. Ya, berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya mana? Alasnya tentu kita pakai yang HD ya. Kita pakai HD sebagai alasnya. 9, tingginya FH. 4,8 ditambah 7,2. 12. Kemudian untuk segitiga FGE. FGE itu alasnya mana? FGE itu alasnya tentu yang pakai yang GE ya. 3,6, tingginya yang tegak lurus. FG 4,8. Ya, kita sederhanakan dulu. Ini jadi 6. Oke. Ini 1, ini jadi 2,4. Jadi kita punya 9 kali 6 itu 54. Dikurangi 3,6 dikali 2,4. 8,64 cm pangkat 2 sama dengan 45,36 cm pangkat 2. Itu untuk mencari luas DEGH. Sekarang ini bagian B. Sekarang bagian B yang keliling. Nah, kalau keliling lebih mudah, tinggal kita jumlahkan saja. DE ditambah EG ditambah GH ditambah HD. DE-nya itu 9 ditambah EG-nya 3,6, GH-nya 7,2, HD-nya 9 juga. Jadi kita punya 18 ditambah 10,8. 28,8 cm.